Pada 30 November 1948, sekitar pukul 7 malam, John Bainley dan istrinya berjalan-jalan di pantai Somerton. Pasangan itu memperhatikan seorang pria bersandar di tembok beton di seberang Cripple Children's Home. Dia berpakaian rapi, dalam setelan penuh, dan sepatu yang dipoles yang merupakan pakaian yang tidak biasa untuk malam musim panas dan untuk pantai. Pasangan itu ingat bahwa pria itu mengangkat lengan kanannya dan kemudian membiarkannya jatuh. Ryan menduga bahwa lelaki itu terlalu mabuk, jadi mereka berjalan menjauh. 30 menit kemudian, pasangan lain melihat pria itu menempelkan tubuh ke tembok laut. Lengan kirinya terbentang di tanah dan wajahnya dirubung oleh nyamuk. Pasangan itu menyimpulkan bahwa dia hanya tidur terlelap. Namun, pagi berikutnya pada 1 Desember 1948 sekitar pukul 6.50 pagi, kelompok orang yang berkuda mengelilingi tubuh pria yang sebelumnya dilihat pasangan di sekitar pantai. John Lloyd kembali dari renang pagi untuk melihat kerumunan berseliweran di mana dia dan istrinya melihat pria yang seharusnya mabuk. Ryan tiba-tiba menyadari bahwa pria itu sekarang sudah meninggal. Kematian pria Somerton tidak jelas. Dia tidak memiliki luka tusuk atau peluru dan tidak ada memar atau darah yang ditemukan di tempat kejadian. Kematiannya tampak pasif dan damai. 3 jam kemudian, mayat itu dipindahkan ke rumah sakit Royal Adelaide. John Barclay Bennett memperkirakan bahwa waktu kematian adalah tidak lebih pukul dari 2 pagi. Pria itu berpakaian rapi. Dia mengenakan celana boxer dan singlet pria, kemeja putih dan dasi bermerah tipis dengan celana coklat muda, sweater coklat dan mantel coklat, bahwa sepatunya dipoles. Di sakunya, dokter menemukan tiket kereta api ke pantai Henley, tiket bus ke North Clyde, permen karet hingga sapu tangan, berbagai barang yang wajar. Tapi di dalam pakaian pria itu, semua label nama dan label pembuat telah terpotong. Salah satu celahnya diperbaiki dengan jenis benang oranye yang tidak dikenal. Banyak yang percaya karena pakaian dan barang-barangnya bahwa pria itu memang orang Amerika. Anehnya, lelaki Somerton itu tidak memiliki dompet dan di saku dadanya. Penyelidik Thomas Cleland kemudian menemukan selembar kertas terlipat yang bertuliskan Taman Sud ditemukan telah robek dari buku Rubian Omar Khayyam edisi Selandia Baru yang langka, karya puisi abad ke-12. Sedangkan untuk tubuh pria itu, ahli patologi Dwyer melaporkan bahwa pupil matanya lebih kecil dan tidak biasa. Obat-obatan tertentu dapat dikaitkan dengan kontraksi pada pupil. Dia menemukan bahwa lelaki Somerton memiliki darah di perutnya. Dia kemudian melangkah lebih jauh dengan mengatakan bahwa darah di perut menyarankan beberapa racun yang mengiritasi, tapi di sisi lain tidak ada yang terdeteksi dalam makanan dengan mata telanjang. Saya sudah menemukannya. Pria itu memiliki kaki atletis meskipun dia setengah baya, mungkin berusia sekitar 40-an. Lengannya kecoklatan. Anehnya, jari-jari kakinya hancur seolah-olah mereka terdorong sepatu ketat. Beberapa percaya bahwa karena ini ia menjadi penari balet. Thomas Cleland Coroner kemudian berhipotesis bahwa ada 2 racun mematikan yang bisa dengan cepat terurai di dalam tubuh tanpa meninggalkan jejak. Entah racun biasa yang diberikan pada pria Somerton dan membusuk sebelum otopsi dilakukan. Tetapi hasil untuk darah dan urin menunjukkan bahwa tidak ada yang salah. Kesimpulannya adalah akhirnya gagal jantung. Apa ini artinya jantungnya berhenti? Adalah apa yang membunuhnya? Tapi bahwa gagal jantung kemudian besar disebabkan oleh racun. Apakah itu dimakannya sendiri atau dibunuh? Tidak diketahui. Selanjutnya adalah melakukan pencarian pada sidik jari pria itu, tetapi ini juga tidak menghasilkan informasi apapun. Baik FBI maupun Scotland Yard tidak memiliki sidik jari pria itu dalam arsip. Sehari kemudian, polisi diberitahu ada koper coklat yang ditemukan di stasiun kereta Adelaide. Koper berisi benang yang sama persis dengan yang dikenakan oleh pria Somerton ini. Ini mudah dikenali karena benang berburu bercahaya yang dipakainya cukup langka dan tidak diproduksi di Australia. Lebih jauh, pakaian itu semua dalam ukuran pria Somerton. Sayangnya, ini juga tidak menghasilkan petunjuk dalam identifikasi. Sementara itu,
dunia diberitahu tentang kasus aneh pria Somerton. Dan beberapa bulan kemudian, seorang pria pergi ke kantor detektif dengan salinan buku yang sulit dipahami dari mana Time Suit. Sebuah kalimat yang kemungkinan muncul di halaman terakhir buku telah dirubah. Pada bulan Desember tahun sebelumnya, lelaki itu melaporkan ia telah berkendara dengan saudara iparnya di sebuah mobil yang diparkir beberapa ratus meter dari pantai Somerton. Ketika mereka kembali, ipar itu memperhatikan sebuah buku aneh yang sekarang tergeletak di lantai mobil. Kedua kakek itu mengira buku itu milik orang lain dan akibatnya disimpan di Dapperton Grove. Tetapi ketika liputan nasional lelaki Somerton mulai beredar, kedua lelaki itu melihat lebih dekat pada buku itu. Mereka menyadari memiliki salinan buku yang sama persis dengan satu halaman di bagian terakhir. Sersan Detektif Lionel N. melihat dua nomor telepon. Nomor pertama tidak bertuan, tapi nomor telepon kedua terhubung ke seorang perawat muda yang tinggal di pantai Somerton, dikenal sebagai Jesslyn. Nama sungguhnya tidak pernah diungkapkan kepada masyarakat umum. Jesslyn mengaku tidak mengenali pria Somerton, tapi dia hampir pingsan ketika melihat gips wajah lelaki Somerton itu. Jesslyn enggan berbicara dengan polisi, meskipun dia akhirnya mengakui telah memberikan salinan kepada seorang pria bernama Alfred Buckle. Ketika polisi Adelaide mengejar petunjuk ini, mereka menemukan bahwa Buckle memang hidup dan memiliki salinan Jesslyn dalam kepemilikannya. Buku itu mengungkapkan kode aneh, tapi intelijen angkatan laut tidak dapat menguraikan kode tersebut, sehingga garis-garis itu diterbang di surat kabar untuk membuat kode amatir mengotak-ngatik W atau RGOAMBTIMTOLBOAISDSGG. Polisi kemudian memutuskan bahwa pria ini adalah pria yang memberikan lelaki Somerton yang istirahat terakhirnya pada 14 Juni 1959. Ketika Korea Australia Selatan menerbitkan hasil penyelidikannya pada tahun 1958, laporannya ditutup dengan pengakuan, "Saya tidak dapat mengatakan siapa yang meninggal itu. Saya tidak dapat mengatakan bagaimana dia meninggal atau penyebab kematiannya." Teori populer pertama adalah pria Somerton bunuh diri setelah ditolak Jesslyn, sebab Jesslyn memiliki seorang anak yang penampilannya mirip dengan pria Somerton. Teori lainnya mengatakan pria Somerton seorang mata-mata yang tahu laut terlalu banyak dan bunuh diri dengan racun yang jarang diketahui orang. Meski kasusnya menyebar di seluruh dunia, tidak ada yang mengaklaim mayat pria Somerton. Akhir kasus ini dari arti tertentu adalah Time Suit atau tidak terpecahkan dan berakhir. Setelah bertahun-tahun upaya dari para peneliti amatir dan profesional, Profesor Derek Abbott dan ahli silsilah Amerika Colin Fitzpatrick percaya bahwa mereka telah mengidentifikasi magnet Somerton sebagai Charles Webb. Polisi telah memberikan Abbott yang dikenal karena upaya untuk memecahkan misteri Australia. Rambut yang terjebak dalam topeng kematian pria Somerton lebih dari 1 dekade lalu. Setelah pengujian, para peneliti menemukan kecocokan dalam database DNA. Mereka membangun silsilah keluarga sampai ada sekitar 4.000 orang di dalamnya. Setelah melalui proses analisis, mereka kemudian dapat menemukan seorang yang sesuai dengan profil manusia Somerton, insinyur listrik Charles Webb dari Melbourne. Mereka mencocokkan DNA yang diambil dari rambut pria itu dengan DNA dari kerabat jauh Webb. Polisi belum mengkonfirmasi temuannya yang akan diperiksa oleh penyidik kematiannya. Webb lahir pada tahun 1905, tapi tercatat sebagai orang tanpa catatan kematian, kata Abbott kepada The Guardian mengenai apa yang dilakukan begitu jauh dari rumahnya di Melbourne. Abbott menambahkan, "Kami memiliki bukti bahwa dia telah terpisah dari istrinya dan bahwa istrinya telah pindah ke Australia Selatan. Jadi mungkin Webb datang untuk melacaknya." Tidak banyak lagi yang diketahui dari pria itu, tapi setidaknya kini kita tahu kemungkinan besar siapa nama asli pria Somerton itu, yakni Charles Webb.